Boleh toh aku tanya? Boleh. Halo? Ya, Boleh. jaringan. Nor, Boleh Bunda. kalau Ya, silakan. kalau ajaran kita Alkitab dengan Al-Quran lain ya. Kalau kita punya kalau begini Nor, tapi aku mau nanya nanti lagi mau marah. Tidak, enggak Boleh apa-apa. toh? Sebenarnya mau tanya di anak kita tapi mereka jauh. Kalau ajaran Al-Quran, kalau haji dan ustadz beda dengan pendeta ya. Haji Ibu Maksudnya Nora bukan kalau tapi Ibu. ya karena tadi kan bicarakan pendeta. Haji belum tentu jadi ustadz. Mungkin Haji yang belum dimaksud tentu jadi ulama, ustadz. mungkin yang dimaksud Bunda De ini ulama dan ustadz mungkin. Iya. Kalau haji dengan ustadz mana yang lebih tinggi ya? Ustadz Gini atau haji? Elon, memang kalau di Manado itu ustadz banyak orang yang ajar mengaji Ibu, alif bata sa itu Ibu jaga dia di Manado itu orang di ustadz. Tetapi orang itu belum tentu ustadz di bidang agama. Artinya cuma satu orang ajar mengaji. Begitu. Nah, ustadz itu Ibu ada DP tingkatan. Kalau dia itu disebut ustadz adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Nah, seperti Ibu dengar di Manado itu ketua MUI, seperti siapa lagi itu ustadz itu Habib siapa itu, orang itu setingkat ustadz ulama orang itu beda ustadz dia ajar mengaji. Ya Ibu, ya. Karena di Manado banyak orang ajar mengaji dipanggil ustadz. Ya Ibu. Haji Jadi juga Bunda pun begitu De, Ibu. Sedikit saya bicara, Bang. Jadi Bunda De sebentar ya, sebentar. Oke. Sebentar. Jadi Bunda De, saya jawab sebentar Bang Edi. Jadi Bunda De, saya jawab aja pertanyaan Bunda De ya. Apa itu ustadz dan haji, apakah hendak sama? Betul hendak sama. Kalau yang namanya ustadz itu dia pengajar, guru di bidang agama Islam, itu ustadz. Dan ustadz dia belum tentu haji, banyak juga ustadz yang belum haji. Ya. Kemudian apa itu haji? Haji adalah seorang muslim yang telah menjalankan perintah ibadahnya di rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan rukun yang kelima dari rukun Islam, itu naik haji. Jadi haji itu berbeda jauh pengertiannya dengan ustadz. Kalau ustadz pengajar guru mengajarkan agama Islam, kalau haji itu yang sudah menunaikan ibadahnya dalam rukun Islam kelima, gitu Bunda De. Oh gitu. Kalau boleh tanya tuh kalau haji dan apa? Bu, sebentar satu aja jawab saya. Begini, Nor. Oke. Lanjut. Kak Londa Nor. Ya. Kalau jawab perempuan ya. Iya, perempuan aku cuma fotonya. Ini bapak-bapak macam laki-laki. Kalau aku dengar tapi nggak hina ya. Kalau haji bisa biar kalau Islam biar punya istri kawin lagi bisa ya. Kalau Kristen pendeta kan nggak boleh. Gimana? Aduh. Itu poligami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nora, biar saya yang jawab Kak Nora. Oke. Gimana kalau di dalam Islam boleh menikah lagi gitu? Iya. Bahaya Bang Dolphin. Iya. Macam haji bisa kawin lagi. Boleh toh jawab. Baik. Cuma mau cari tahu-tahu tuh DPI. Baik. Begini Kak Bu Londa ya. Kalau seandainya saya jadi Kristen ya, maka saya akan menikahi banyak wanita Bu. Bisa 10, 20, 30 gitu. Kalau saya jadi orang Kristen loh ya. Ya hitung-hitung bantu orang dong Bu, bantu perempuan-perempuan yang mungkin nggak punya pekerjaan gitu kan. Kalau saya jadi Kristen saya akan menikahi banyak wanita. Kenapa? Karena di dalam Kristen itu tidak ada larangan Bu untuk berpoligami. Itu nggak ada di dalam Kristen. Yesus tidak pernah melarang murid-muridnya untuk berpoligami, tidak pernah gitu. Artinya begini Bu, kalau di dalam Islam kita itu dibolehkan untuk berpoligami, tapi tidak diwajibkan. Ibu paham ya? Antara boleh dengan wajib. Iya paham. Baik, begini. Paham. Sesuatu yang tidak diwajibkan
itu kita tidak harus berpoligami. Seperti contoh saya. Saya ini seandainya poligami ya boleh-boleh saja. Dibolehkan oleh Allah. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya mengukur kemampuan saya tak mampu, saya belum mampu. Gitu loh. Di dalam Islam itu Iya, boleh menikahi 2 perempuan, 2 istri, 3 istri, 4 istri boleh. Tapi ada tapinya. Kalau sekiranya iya. tak mampu berlaku adil, berbuat adil, maka satu saja lebih baik. Itu di dalam Al-Quran, Bu. Di dalam Islam seperti itu. Kalau dalam Islam dibatasi hanya 4. Tapi kalau di dalam Kristen kan tidak ada larangannya, Bu. Mau beristri 10 kek, 20 orang kek, 30 wanita kek, boleh di dalam Kristen. Karena nggak ada larangannya. Seandainya saya jadi orang Kristen, wah, saya akan menikahi banyak wanita, Bu, janda-janda terutama, ya kan? Hitung-hitung bantuin mereka, hitung-hitung bantuin anak-anak mereka. Begitu, Bu. Oh gitu. Iya, tapi kan kalau kan kawin lagi itu kalau Muslim ya taruhlah gitu Kristen apa bilang, cuma kalau Islam kan saya tahu ketat sekali dia punya ini, artinya kalau kawin lagi nggak rasa haram dan najis gitu. Gimana, Bu? Enggak. Enggak. Kalau haji gitu kawin nggak haram, nggak najis. Cuma Loh. tanya-tanya. Oh, itu berlaku untuk semua, Bu. Baik yang belum haji maupun yang sudah berhaji. Itu boleh menikah lebih dari 1. Itu boleh, Bu. Tapi syaratnya itu tadi harus adil. Kalau sekiranya tak mampu berlaku adil, ya, maka satu saja lebih baik. Itu karena tanggung jawabnya orang yang berpoligami Iya, itu berat, Bu. Pertama, masalah nafkah, ya kan? Terus iya. masalah tanggung jawab lahir dan batin, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gitu, Bu. Jadi nggak asal-asalan yang penting banyak istri, nggak seperti itu konsepnya. Begitu, iya. Iya, Bu. Yang penting kalau Islam direstui istrinya ya, yang istri pertama. Lebih Begitu baik harus. seperti itu, Bu. Lebih baik seperti itu. Minta Iya. restu Susah kalau nggak dulu. direstui, Bu. Perang naga nanti Iya. jadinya, Bu. Iya, takutnya kan Oh, perang gitu. naga, takutnya gitu. Gitu. Ya, kalau ibu-ibu yang menjawab ya recok jadinya, Bu. Nadanya itu nada sinis, Bu. Ibu, Boleh, Ibu. jangan kena doktrin Enggak, siapapun. Ibu Nora, boleh Bu, saya mau gitu. menambahkan, Ibu Nora. Kalau Islam, izin dulu. Bu. Bang Abdul. Iya, Izin ya, Sebegini Bang Ya begini, Iya, Ibu, sebentar dulu. Ibu jangan mudah terdoktrin sama siapapun, Bu. Kalau di Islam, Ibu boleh bertanya kepada ahlinya, Bu, gitu. Islam tidak ada membedakan ini Pak Haji, ini Ustadz, ini orang kecil. Semua sama di ukuran Allah, cuman orang yang bertakwa, begitu, Bu. ya, Begitu. boleh Iya. saya tambahkan, Bu. Monggo, monggo. Gini, Ibu, kalau itu dalam poligami dalam Islam dasarnya, Ibu, ya Ibu, ini DP dasar sudah disampaikan tadi oleh Pak Dol, adalah adil, Ibu. Makanya kalau Ibu lihat tuh Al-Quran, kalau ada Jangan Al-Quran juga silakan Ibu. dipotong-potong. Begini, Jangan Pak. dipotong-potong, Bang. Iya. Dolphin, masa cuma dol? Iya, dolphin, iya Pak, mohon maaf Pak Abang. Jadi begini, kawinilah orang-orang yang begini Ibu. Jadi disuruh kawin itu sampai 4, dasarnya adalah adil. Tidak semau-maunya seorang laki-laki kemudian mau menikah perempuan sampai 4. Dasarnya harus adil. Jadi dalam Al-Quran bilang begitu. Iya, jadi fawahidah itu cukup 1 saja kalau kamu boleh berbuat adil. Adil itu begini Ibu, kalau secara akal dan Ibu, kalau Ibu Deolon punya rumah 1, maka 1 juga pun harus punya rumah 1. Itu dalam pengertian secara logika Ibu. Jadi kemudian ini yang orang nikah Ibu Jagalia di Manado, haji
ataupun dapat lihat ustadz dia itu juga ajar-ajar mengaji DP istri sampai 3 begitu. Karena ada juga orang Islam sendiri karena DP nafsu, sementara dia nak jaga lihat itu DP rasa keadilan, dia main nikah sana sini, padahal tidak semudah itu dalam Islam, Ibu. Kenapa? Karena sesungguhnya tanggung jawabnya sangat besar. Itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala ada tekanan keras di dalam Al-Qur'an, yaitu fawahidah, cukup satu saja yang kamu bisa nikahi. Begitu DP arti kalau di dalam Al-Quran, cukup satu saja. Karena sesungguhnya itu keadilan itu setengah mati orang mau bikin, terutama keadilan bagaimana supaya istri itu tidak menimbulkan rasa cemburu. Kalau istri timbul rasa cemburu, berarti suami itu yaitu sudah terseret ke dalam soal dosa. Kenapa? Mereka istri-istrinya saling cemburu satu dengan yang lain, berarti tidak ada keadilan. Jadi tidak semudah itu orang kemudian poligami. Nah, belum lagi urusan-urusan masalah wali, Ibu, itu agak sulit. Kalau wali kalau nyanda ada, jangan sembarangan mau kasih nikah dalam Islam, Ibu. Terima kasih banyak. Oh begitu. Intinya harus adil gitu Kak Londa. Intinya harus bisa adil, bukan seenak jidatnya aja mau kawin sana kawin sini. Intinya kalau kau bisa Selamat beradil. pagi ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Nggak usah teriak-teriak lah ngomongnya. Halo pagi semuanya. Izin Gimana? ikut gabung diskusi. Kalau Nor begitu, sebentar tapi ya. baik orang Ya. cuma mulu dia. Baik, Nor Bu. cuma Kenapa? mulu, tapi hati mulu. Beliau nih baik, Bu. Menurut Bu Delon tuh poligami tuh momok yang seperti apa menurut Bu Delon? Apa itu? Menurut pribadi Bu Delon, soal poligami itu menurut Bu Delon Nggak usah. seperti momok seperti apa bagi Ibu? Edi. Nor Nggak bilang ada nggak usah mau ditanya. Oh iyalah. Enggak Iya, takut saja. Oke. Kalau saya boleh bertanya ya. Kalau momok yang Izin mengerikan. bertanya ya teman-teman ya. Mereka poligami. Gini. Izin bertanya teman-teman. Jadi Belum gini. selesai, Bang. Belum selesai, Bang. Tunggu dulu sahabat, lu baru naik kan? Sebentar dulu. Oke. Sebentar. Kita selesaikan dulu. Iya, selesaikanlah dulu. Ya. Si sahabat agamanya Intinya Islam itu apa saja. Kalau tidak belum sanggup ya enggak oten tuh. Tadi Ya, pagi. intinya begini Kak Nora. Intinya begini, kalau di dalam Islam itu memang betul dibolehkan berpoligami. Saya Kristen. Aduh, ya sabar dulu lah Bang, sabarlah. Ya Kristen. Intinya di dalam Islam itu dibolehkan berpoligami. Tapi kalau sekiranya tak mampu berlaku adil, satu saja. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu besar loh. Tanggung jawabnya itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu bagaimana di dalam Kristen? Nah, Kristen ini yang nggak ada aturan. Kristen ini kan nggak ada larangan di Kristen. Seandainya saya jadi Kristen, saya akan menikahi bahkan mungkin puluhan wanita, mungkin 20, 30, mungkin gitu. Oke. Iya emang seperti itu. Saya Di situ izin ya. Tidak ada batasan Aduh. angka. Masa nggak boleh ngomong saya? Ya sebentar lah, selesaikanlah dulu sama yang ini. Kalau udah selesai gak ada yang mau ditanya, udah. Oh, Baru oke. naik langsung mau ngerocos saja sih. Di room kau aja kayak gitu. Iya. Gimana Kak Londa? Udah masih ada lagi yang mau ditanya, silakan. Mana tuh? Iya, itu tadi yang saya sudah tanya. Cuma saya kira kalau macam pertanyaan tadi yang kayak kalau kawin begitu berapa kali haram atau najis, tapi kan udah dijawab oleh Norto dan apa Iya. jadi aku sudah tahu begitu ya. Itu ditanggapi Bu, yang saya bilang itu ditanggapi Bu. Iya. Kalau Iya, saya soalnya- jadi pendeta nih ya, kalau saya jadi pendeta, saya akan menikahi banyak wanita, 10, 20 atau 30 mungkin gitu. Karena di dalam perjanjian baru tidak ada larangan poligami, Bu. Artinya sesuatu yang tidak dilarang, boleh apa enggak, Bu? Boleh. Boleh. Lanjut Kak Nora. Ya, jadi gitu ya Kak Londa ya. Dia mau Pak Iya, iya. Haji, mau Pak Eje, ataupun dia mau Ustadz, mau apapun di dalam Islam laki-laki diperbolehkan poligami jikalau dia bisa berlaku adil.
gitu loh. Kalau nggak bisa kau berlaku adil, pertanggungjawabanmu nanti tidak bisa kau untuk berlaku adil juga. Janganlah berpoligami. Kalau nanti itu akan membuat istri-istrimu yang lain akan sakit hati dan terlantar. Seperti itu berat tanggung jawab kita juga. Oke, syarat khususnya itu 2. Syarat khususnya itu harus berlaku adil dan mampu. Jadi kalau gaji 1 juta jangan coba-coba. Jangan lagi Harus mampu juga menafkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kalonda, mau bertanya lagi Kalonda? Oke. Biar nanti yang lain gitu loh. Itu sih Sudah paham kan Kalonda? Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Aku mau nanya satu lagi, kalau si apa namanya, yang anak-anak 6 tahun kawin dengan nabi apa namanya itu, gimana itu ya? Oh, silakan Bang Dolphin. Iya, tanya. Nah, kita kan Kristen nggak tahu. Kok Baik, bisa baik. 6 tahun dikawinkan? Saya bantu tanggapi dulu bahwa tadi kan yang dikatakan di Kristen kok boleh kawin banyak-banyak. Itu ajaran dari mana? Nanti aku Soalnya kau di Kristen tanggapin kita tidak Salomo, ada. nanti aja kau tanggapin. Salam. Orang dia bertanya kau nanti, saya bantu tanggapin nanti aja. Bentar, Edi. Udah. Iya, nggak usah dulu bertambah-tambah suara. Silakan Bang Dolphin, dia Ustadz. Iya, silakan. Udah Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan ibunda Aisyah, ya kan? Bunda Aisyah ini sudah ikut perang, sudah ikut dalam peperangan. Syarat ikut dalam peperangan itu usianya minimal harus 15 tahun. Artinya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Aisyah itu tidak seperti yang dijelaskan di situ gitu. Nah, terkait dengan hadis 6 tahun itu, Ibu, ya, itu perawinya itu atau orang yang menyampaikan itu, Bu. Nah, itu di situ ada ini, Bu. Apa ya istilahnya itu, sudah apa kalau udah tua, yang lupa-lupa ingat itu apa istilahnya Kak Nora? Udah Pikun. Nah, udah pikun gitu, Bu. Iya, pikun. Lemah ingatannya itu harusnya seperti itu. Nah, betul seperti itu, Bu. Sebetulnya begini, Bu Londa, ya kan? Pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Aisyah pada waktu itu tidak satupun musuh-musuh Nabi Muhammad mempermasalahkan masalah pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah gitu. Seandainya pernikahan Nabi Muhammad ini dengan Bunda Aisyah itu adalah sebuah kehinaan mungkin ya menurut mereka, maka musuh-musuh Nabi Muhammad punya kesempatan besar dong. Betul nggak? Ya. Untuk menyerang Nabi Muhammad, untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad gitu kan. Tapi faktanya di masa itu tidak ada satupun musuh-musuh Nabi Muhammad yang menyerang atau memprotes atau mengejek atau menghinakan pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah. Gitu, Bu. Oh iya gitu. Jadi Kak Londa gimana? Paham? Iya, aku tanya-tanya itu karena kita mau cari tahu daripada typing di bawah nggak jelas. Karena toh. Ini Kak Londa ini bertanya kepada misalnya siapa anak kakak gini ya, anak kakak punya cucu bertanya kepada mungkin orang tua kakak masih hidup. Nah, itu kan kalau orang tua yang sudah tua udah pikun itu kan ada sedikit pelupanya. Iya. Nah, itu waktu nanti ditanya, mungkin dia bilang gini, "Kek, itu gimana sih waktu dulu mama?" Nah, dia tidak ingat gitu loh. Paham? Kan Nora. Nah, yang menceritakan itu memang yang sudah agak pikun. Jadi dia tidak mengingatnya yang sebetulnya. Oke, kalau udah paham di sini bahwa memang Nabi Muhammad tidak menikahi Siti Aisyah berumur 6 tahun. Oh gitu. Saya tambahin ya. Jadi di dalam Islam itu Bunda ya, dalam satu penyampaian hadis itu
setitik ada kelemahan itu ada hukumnya. Jadi memang harus jelas sampai kepada Rasulullah. Nah, penyampai ini apabila memiliki kelemahan tentang ingatan, tentang tulisan, ataupun itu kelemahan, ini ada hukumnya. Ini tingkatannya apa? Seperti itu. Jadi penjelasannya itu komplit. Tidak semerta-merta ini ada kelemahan tidak dipedulikan, bukan. Dipedulikan di dalam Islam. Nah, kalau kita kembalikan ke Kristen, itu lebih parah. Siapa penulis ini, siapa yang meriwayatkan ini, nggak ada. Nah, dalam Islam jelas itu bisa dirunut sampai kepada Rasulullah. Seperti itu, Bunda Delonda. Gitu. Iya, kita kan tanya-tanya saja karena kita kan tidak tahu gitu. Nah, ini kan namanya diskusi. Namanya saya sudah diskusi. follow ya Kak siapa sih nama susah kali ya Kak Londa. Saya udah follow. Fallback ya. Mana tahu saya live Kakak ya kita sharing-sharing aja gitu loh. Ya, saya limpahkan dulu ke saudara Kristen yang lain ya Kak Londa ya, nggak apa-apa ya. Kalau di sini aja nggak apa-apa, di mute aja. Salomo mau menanggapi masalah yang tadi. Salo dong, saya lu boleh nggak? Tunggu dulu, Salomo sebentar, lu naik terakhir, sebentar si sahabat dulu. Tadi dia mau nanya, sebentar, lu sabar, lu mau menanggapi dulu nunggu antrian. Nor, aku sudah fallback. Oke Kak Londa, Kak Londa. Ya kalau saya live nanti saya share ke Kak Londa. Oke sahabat silakan, ada yang mau ditanyakan. Salomo bentar ya Dek ya, sabarlah antrian. Oke. Ya, silakan sahabat. Begini, tentang keadilan ya, keadilan poligami, artinya keadilan untuk perempuan dan pria juga. Ya, nah kalau memang misalnya poligami itu diperbolehkan, contoh poligami itu kan satu suami punya maksimal 4 istri dalam ajaran kaidah Islam, ya. Lalu bagaimana kalau sebaliknya istri ya ketika suami sudah tidak dapat melakukan apa-apa, lalu istri melakukan poliandri atau contohnya istri pun boleh memiliki suami lebih dari 1 atau maksimal 4, itu bagaimana? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti itu nggak adil dong. Kok bisa nggak adil? Gimana ceritanya? Loh, kan kalau adil itu kan keadilan itu kan boleh dong tarafnya dengan keadilan sebagai kebutuhan laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana kalau kalian katakan itu adil, sementara yang boleh hanya melakukan itu hanyalah laki-laki, tapi perempuan tidak boleh melakukan itu? Apakah itu dikatakan adil? Oke, siapa mau jawab nih? Paham. Begini Coba, sahabat, perempuan sudah merasa tidak adil, udah cerai aja. Simple. Loh, lalu kalau bagaimana laki-laki, misalnya perempuan, terus dinikahi lagi? Sekarang saya tanya, tugasnya laki-laki bukankah mencari nafkah? Tugasnya laki-laki bukannya mencari nafkah untuk menghidupi anak dengan istrinya? Loh, kita ini makanya laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk seperti itu. Tetapi gini, ini kan bicara kebutuhan itu bukan hanya sekedar nafkah. Nafkah itu kan ada nafkah batin, ya. Ada juga nafkah lahir. Yang dimaksud begini Kak Nora, kalau laki-laki. Iya, kalau perempuan merasa kayak tidak puas, apakah dia boleh kawin lagi, mencari suami lagi? Ya enggak lah, mana ada perempuan dibolehkan poliandri. Ya udah kalau enggak dia cerai. Simple kok. Begini loh, mohon izin bentar ya. Kenapa perempuan itu dilarang poliandri gitu? Coba bayangkan saja jika mohon maaf ya, di-mute dulu Kang Sabat, di-mute dulu. Mohon maaf Kang Sabat ya. Seandainya perempuan dibolehkan poliandri, ya kan? Saya kasih contoh ibunya Kang Sabat gitu. Ibunya Kang Sabat ini punya 3 suami misalnya. Sebelum lahir Kang Sabat, ibunya Kang Sabat ini sudah disetubuhi oleh 3 laki-laki misalnya, ya kan? Nah, lalu kemudian hamil, lalu kemudian lahirlah si Sabat ini. Nah, si Sabat ini jadinya nggak jelas. Si Sabat ini anaknya si A,
Bentar Anaknya dulu. sih, bentar, Gini, bentar, analogisnya bentar, salah, bentar, Bang. Situ bentar. sebentar, Jangan Kang, dipotong sebentar, Kang. dulu, jangan dipotong dulu. Oke, oke. Jangan dipotong Tapi dulu, jangan analogi Anda dipotong itu dulu. salah loh. Enggak, jangan Jadi dipotong dulu. Anda memutuskan Jangan itu Anda dipotong udah dulu. salah loh Ya, jangan analogisnya dipotong loh. dulu. Mohon Saya maaf, mau jangan nanggap, dipotong dulu. saya mau nanggapi. Dipotong dulu. Ya, saya Jangan nanggapi dipotong. aja Ih, begini. biarin aja antara Dolphin dengan Sabar. Iya, gini loh. Saya nanggapi. Jangan Bertanya, dipotong dulu. dijelaskan. Oke, Jangan oke, oke. dipotong Yuk, dulu. lanjut. Oke, di mute dulu, di mute dulu. Begini saudaraku, kamu kan pertanyaanmu itu kan seolah-olah kamu itu apa ya, mau mengatur Tuhan gitu ya. Makanya saya langsung kasih analogi kepada orang yang paling dekat dengan Ini kamu. kita bicara keadilan. Ini Loh, tentang iya, keadilan makanya. loh. Iya, Ini saya tentang paham. keadilan. Ini bicara keadilan. Makanya agar Iya, kan supaya gitu. adil, iya. Gimana? Ini sabar dulu lah, sabar. Gini, Bang, ya. Iya, Saya sabar. udah Saya arahnya jelaskan dulu. kemana. Saya Ya, jelaskan. saya udah paham arahnya kemana. Aduh. Sekarang begini, ya, jelas kalau di kekristenan itu tidak boleh adanya poliandri atau poligami apalagi. Ya, Baik, tetapi baik. sebentar gini. Contoh ya, ibumu punya bapakmu, ya. Terus bapakmu itu melakukan juga sama istri yang lain. Kan kita nggak tahu dari segi kesehatannya. Ya, semua itu kan kesehatannya nggak sama. Lalu bagaimana kalau punya bapakmu melakukan kepada istri yang lain, sementara istri yang lagi sakit, lalu dimasukkan ke punya ibumu, lalu lahirlah kamu. Apakah kamu tidak sudah termasuk dengan terjangkit dengan AIDS juga? Contoh nih, kalau kita bicara dari segi Iya, kesehatan. udah cukup. Gitu. Kalau Poinnya misalnya sudah dapat. tunggu Iya, dulu iya, dong, poinnya saya sudah kan lagi dapat. bicara. Nanti Poinnya kita sudah gantian. dapat, Bang. Nggak usah Gitu, banyak-banyak. ya. Oke, Jadi oke, misalnya di mute, Orang bapakmu ngomong itu. kau nyela. Sekarang Di mute saya jawab. ini Bentar gantian dulu. Masa, biar saya sama Dolphin dulu. Biar saya sama Gantian Dolphin. lah, Tenang. Yang lain Di diem mute dulu dulu, lah. di mute dulu, sabar. Turunin Sebentar dulu. sabar. Turunin Jangan dulu. diputus dulu lah omongan Pak Turunin. Biar Dolphin. nyemak di bawah dulu. Nanti naik. Oke, lanjut. Santai, lanjut. Di mute. Kalau di ini aku turunin ya, kau dengarkan dulu aja lah. Lanjut Pak Nah, Dolphin. begini saudaraku. Kenapa Tuhan itu melarang poliandri gitu ya? Seperti saya contohkan tadi. Saya contohkan ibumu menikah dengan 3 suami misalnya. Sebelum kamu lahir, Iya, di ajaran saya itu nggak ada. Ibumu aja, yang poliandri ibumu aja. Turunin, Os. Ayo, masa kayak Turunin, moderator turunin. Nah, dia akan bertanya, tapi pertanyaannya itu memang santun, tapi ya menyerang gitu ya. Makanya saya jelaskan, saya jawab ya. Misalnya ibunya si Sabat ini sebelum lahir si Sabat punya 3 suami, masing-masing menggauli. Suami yang satu, suami yang A sudah menyetubuhi, suami yang B sudah menyetubuhi, suami yang C sudah menyetubuhi. Lalu hamillah ibunya si Sabat. Lalu kemudian lahirlah si Sabat ini ke dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, itu anak siapa? Ayahnya siapa? Ayahnya si Sabat ini si A, si B, atau si C gitu. Kan nggak jelas. Jadinya nasabnya itu nggak jelas gitu. Makanya Allah melarang wanita menikah dengan bersuami lebih dari situ. Gitu loh. Artinya di dalam Islam ini simple, biar nasabnya itu jelas. Ya, si Sabat ini adalah anak daripada bapaknya. Kan gitu kalau suaminya cuma satu. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan masalah poligami yang satu ya kan, poligami dengan 4 istri katakanlah seperti itu. Ada istri yang sakit, ada istri yang tidak sakit. Mbok ya mikir toh. Istri yang sedang sakit, mbok ya mikir toh. Kan gitu. Jangan digituin. Kan gitu, yang namanya lagi sakit masih digituin kan. Aduh, gimana sih cara Bukan, pikirnya? laki-lakinya Lanjut. yang mengidap penyakit. Laki-lakinya Itu katanya yang tambahkan mengidap sedikit, Bang. penyakit. Bang Dolphin, Ah, saya Jangan tambahkan sedikit, tambahkan Bang. Edi, sebentar Edi. Dia bertanya bagaimana kalau laki-lakinya yang mengidap penyakit, itu yang dia bilang. Bukan Nggak laki-laki, adil dong Bu Dora. kalau dia tuh. Perempuannya yang dia maksud tadi. Nah, Jadi gini loh, menuntut satu keadilan itu kan harus dengan syariat juga, harus dengan hukum yang dianjurkan oleh Islam. Bagaimana di dalam Islam itu orang ini kan ada wali,
bin. Pada saat laki-laki itu menikah lebih dari satu perempuan, itu binnya masih ada, karena bin itu kepada bapak. Mau istrinya 4 pun tetap bin kepada bapaknya tetap 1. Tapi seandainya ini kita tidak ada aturan tentang perempuan menikah lebih dari 1 orang, ya kan, boleh menikah lebih dari 1 orang, terus binnya siapa? Bin Dolby, bin Al Ihsan, bin Salomo, kan gitu ya. Salome, Di sini. bin Salome Nah, itu satu lubang rame-rame jadinya. Sebenarnya mereka itu ingin mengutarakan apa yang mereka tidak ada di dalam ajaran mereka. Kalau di dalam Islam nanti tak jelaskan pakai ayat, kamu nggak paham. Dikatanya, kenapa kamu panjang-panjang menjelaskan? Tetapi kita melihat di dalam Islam itu syariatnya itu jelas. Seperti itu. Nanti kita balikkan ke Kristen, Bang Dolby. Baik. Sudah saya jelaskan dari awal mengenai tentang poligami di dalam Islam itu dibolehkan 2, 3, atau 4. Tapi kalau sekiranya tak mampu berlaku adil, maka 1 saja itu lebih baik. Karena tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Lalu bagaimana dengan Kristen? Faktanya banyak kok orang Kristen yang poligami. Kalau dari Kristen biar saya yang tanggapi saja. Iya, Pak Salomo diam dulu. Pak Salomo diam dulu. Tambahkan sedikit boleh, izin. Saya belum selesai, habis ini Ya, ditambahkan saya ya. yang tanggapi. Tidak boleh dari Oke, sisi Islam lanjut memang, Ustaz ya. Dolphin. Ya, artinya Mohon begini. izin mohon izin. Sebentar di mute dulu, jangan diputus dulu lah. Kalau orang lagi bicara pakai adab dikit lah. Lanjut Pak Dolphin. Ya, kalau dalam Islam jelas poligami itu boleh, tapi tidak wajib hukumnya, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Kristen? Di Kristen ini nggak jelas. Di Kristen ini ada pendeta yang poligami, bahkan istrinya Jelas, sampai, Bapak. aduh. Gini, Bapak nggak boleh. Nanti ditanggapi Pak Salomo. Sebentar Salomo, Aduh. nanti kau tanggapi. Nanti ku turunkan lagi lo kayak sahabat lo. Dengarkan dulu lah. Lanjut. Iya, di Kristen kan nggak jelas. Bahkan pendeta ada yang poligami. Pendeta Denny, saya kasih contoh. Istrinya sampai 3 gitu loh. Apa yang saya tanyakan kepada Pak Denny? Pak Denny, kenapa Anda poligami? Kenapa istri Anda ada 3 gitu kan? Katanya di Kristen nggak boleh poligami. Saya nanya gitu. Nah, Pak Denny menjawab, loh, kata siapa di Kristen nggak boleh poligami? Lawang poligami tidak dilarang di dalam Kristen, katanya seperti itu. Dan setelah saya telusuri, memang di Perjanjian Baru tidak ada satupun ayat yang jelas dan tegas melarang masalah poligami, gitu loh. Itulah sebabnya pendeta Denny jadinya berpoligami. Nah, seandainya saya nih jadi pendeta, seandainya saya nih jadi orang Kristen, saya akan poligami banyak-banyak. 10 istri mungkin, 20, bahkan 30 mungkin. Ya hitung-hitung bantu para janda, kan gitu. Yang namanya tak ada larangan, ya boleh dong dilakukan, kan gitu. Silakan lanjut. Bang Dolphin, biar lebih jelas tentang dasarnya, kita kasih ayatnya. Nanti kita ingin bertanya juga kepada Kristen. Kalau dari Kristen, dasarnya. Bentar. Kita kasih dasarnya dulu. Nanti kita kembalikan ke Kristen supaya Anda juga keluarkan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jadi dalam Islam itu dasarnya itu, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Nah, ini dasar di dalam Islam jelas bagaimana kita boleh melakukan poligami 2, 3, atau 4, tetapi harus adil. Bila khawatir tidak bisa berlaku adil, tidak mampu berlaku adil, seorang saja atau hamba saya. Jadi sekarang pertanyaannya untuk orang Kristen, silakan dijawab, dasarnya di mana?
Silakan Pak Salomo. Ya, kita buka dulu di Markus 10 ayat 11 sampai 12. Di sini dikatakan bahwa barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan. Dengar ya, ia hidup dalam persinahan meskipun ia sudah cerai. Dengar itu. Karena di dalam Kristen memang dilarang. Kemudian kita bisa lihat di 1 Korintus 7 ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya apapun alasannya. Ingat. Itu yang berikutnya kita bisa lagi lihat di Markus 10 ayat 6 sampai 8, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi di dalam Kristen sama sekali dilarang perceraian, itu yang pertama. Yang kedua, dilarang adanya poligami, karena di sini kita tahu bahwa ketika kita sudah bercerai saja kita tetap dianggap berzinah ketika kita berhubungan dengan orang lain. Ini pas poligami loh, bukan bercerai loh Pak Salomo. Iya, apalagi kita tuh poligami. Nah, poligami kenapa kita tuh dilarang? Karena itu sudah masuk kategori bergonta-ganti pasangan yang akan menimbulkan penyakit seperti itu. Ya, di Kristen kan memang nggak boleh bercerai. Tapi gimana tuh Pak Salomo, tanggapan Pak Salomo? Pendeta itu berkosa di gereja gimana? Sebentar, Bang Dolbin, apa-apa? Jadi kita kembali lagi ke 10 hukum Taurat Musa. Itu sudah masuk. Kembalinya ke sini Bang Salomo, kita itu ingin memperjelas aturan tentang menikah lebih dari satu, itu poligami, bukan perceraian ya, bukan perceraian. Nah makanya ini, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan. Bukan perceraian, kita bicarakan tentang poligami. Jadi wow, itu bikin hukum sendiri berarti. Itu hukum sendiri. Bukan hukum sendiri, Pak Salomo ini nggak nyambung. Tadi bahas masa poligami. Oke, gini aja, mohon izin. Cerai saja tidak boleh gitu loh. Mohon izin Bang Salomo, aku mau bertanya kalau gitu. Oke lah. Terus kita lihat lagi di Markus 10 ayat 6 tuh. Ya sudah paham, sudah orang di sini. Saya boleh bertanya. Markus 10 ayat 6 kan menjadi satu, dia sama istrinya menjadi satu. Ini Salomo. Salomo, Anda tidak paham dengan pertanyaan yang ditanya tentang poligami. Aduh, capek deh. Karena di dalam perceraian ada poligami, makanya. Izin. Saya boleh tanggapi sedikit nggak? Satu untuk satu gitu. Oke, saya paham. Sudah stop. Saya boleh bertanya, Bang Salomo. Lanjut, Bang Ari, lanjut. Bang Salomo tadi bilang kan, kalau di Kristen itu cukup menikah hanya satu kali ya. Sekarang pertanyaannya begini aja, simpel. Betul. Kalau menikah cuma hanya satu kali, bagaimana kalau seorang istri mendapatkan suami yang begitu bejat? Mungkin dia mabukan, habis mabukan dia pukul istrinya, dia siksa istrinya, dia lukai terus hati istrinya, dia bikin sakit hati istrinya, sedangkan istrinya sudah pasrah, ingin menyerah, ingin bercerai. Tapi bagaimana dengan keadaan agama yang tidak membolehkan? Coba monggo dijawab, bagaimana perasaan istri yang dipukul setiap hari oleh suaminya? Bagaimana tanggapan Anda? Saya langsung jawab ya. Ya. Nah, di sini kita berpatokan lagi pada berarti itu kan tidak ada keadilan di Kristen. Gak ada. Di sini dikatakan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya. Jadi tidak ada dikatakan bahwa berkelahi segala macam, itu tidak ada. Iya, memang di situ tidak ada dikatakan. Kita bicara realita. Itu kan harus dibereskan dulu. Jadi patokannya adalah seorang suami wajib mengasihi istrinya. Itu yang menjadi patokannya. Fakta lapangan aja Pak Salomo. Realitanya saya tanya. Saya tidak tanya yang itu, saya tanya realitanya. Saya sering lihat Salomo begini, kalau bini kau selingkuh udah lebih dari 10 kali, diam dulu Salomo. Bini kau selingkuh lebih dari 10 kali di hotel, kau udah dapati, kau masih mau menggauli istri kau? Masih mau lah kan orang, malah baru kena penyakit, terus istrimu kena penyakit sama kau. Sebentar Bang sahabat, sebentar. Ya, lanjut. Bagaimana? Ya bagaimana Salomo? Kalau bini kau udah 10 kali menggauli laki-laki yang berbeda di dalam hotel, terus kau masih mau menggauli istri kau? Apalagi kena penyakit HIV. Sebentar Bang Edi. Jangan bilang saling mengasihi, fakta lapangan aja lah. Kau tengok di berita-berita tuh bagaimana? Gak usah kayak gitu, saling mengasihi. Yang namanya setan pasti ada. Enggak, kau masih menggauli atau tidak? Coba dulu jawab pribadi kau.
Ini kita Kalau istri berbicara tentang kau, aturan kau Tuhan, bukan kedapati selingkuh udah kemanusiaan. 10 kali di hotel, kau masih mau menggauli apa enggak? Itu Iya, aja kok. makanya ini kita belajar tentang aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Ingat itu. Saya tanya, kau masih mau menggauli atau tidak? Fakta di lapangan Salomo, di pengadilan Iya. negeri, Dengar, terjadi dengar, banyak dengar. perceraian Allah karena mengajarkan untuk perselingkuhan saling dengan mengasihi. KDRT Oke, Salomo. Banyak oke. kali jingkol Fakta kau. lapangan. Oke. Jangan Mau muter-muter jawab dulu itu. sebentar Pak Isan, Dengar. sebentar Pak Isan. Dia Jawab jawab dulu, dulu. jangan Saya mau muter-muter. dengar dulu jawaban dia. Kau jawab dulu. 10 kali bini kau dapati di hotel selingkuh sana sini sama laki-laki lain. Kau masih mau menggauli apa enggak? Pastilah Kanora. Di dalam Kristen kita wajib saling memaafkan. Jangan di dalam Jangan Kristen pribadi kau. Realita, goblok, realitanya saya tanya. Bodoh kau tolong. Aduh, jangan framing, jangan framing, tahan, tahan. Kok malah keluar ucapan ya? Bukannya dijawab dulu. Kau jawab dulu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Salomo Kau nggak masih mau paham. menggauli atau tidak? Dulu Dijawab lah. Dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. disambung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah begini aja deh. Saya ajak saya ajak Salomo berdiskusi santun aja lah. Bang Salomo, kalau Anda ya sebentar. Bentar dulu Bang Ya. Isan, jangan diputus dulu Bang Nggak, Isan. bentar, Dijawab bentar. dulu Oke, sama gini aja, Salomo gini aja. dulu. Realita. Gini aja, Manora, gini aja. Iya, gini aja Manora. Jangan dulu Edi, biarin aja dulu. Dia kan kalau Biar ke dijawab laki-laki, dulu, katanya Bang, kalau sama si laki-laki Salomo. KDRT, itu kau tanya sama perempuan Oten. Kalau suamimu KDRT bagaimana? Nah kita tanya, dia laki-laki nih kan, kau laki-laki kan? Jelas kau, ada bidong. Nah, Sulit jelas dia ada jawab. bidong kau. Sulit dia jawab Nah, Bunda Nora, sudahlah. Sulit Kalau dia. seandainya Serba salah. istri kamu kedapatan melakukan Oke. perselingkuhan 10 kali dengan laki-laki yang berbeda di dalam hotel, apakah kau masih mau Oh, oke. menggauli? Ini bercerita tentang berzina ya. Oke. Kita Bukan, baca Matius gini 3. loh. Jangan Itu aturan. Zina dulu Pak Kita Salomo, baca dijawab di- dulu. Jawab Itu kan dulu. berzina. Kita patokannya di Alkitab. Dengar, kita patokannya di Alkitab. Alamak. Saya tidak boleh Kok menginformasikan hal yang salah. Udah, Kita itu baca di intinya. Matius 5 ayat 31 sampai 32 ya. Telah difirmankan saya baca, juga udah siapa 100 yang kali saya menceraikan baca. istrinya Kau jawab dulu. harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku Bang berkata Salomo, kepadamu, Anda percuma bicara panjang lebar karena Bunda Nora ini mualaf. Anda dengar dulu dia ya. menjadikan istrinya berzina dan siapa Bang yang Salomo, Anda dengar dulu. Bang Salomo, Salomo, dengar dulu. Anda percuma ngecap sepanjang jebut sampai sore. Bunda Nora ini mualaf, dia udah ngelotok kering tentang Bible. Nggak usah ngecap Bible lagi. Ya. Tinggal dijawab aja Bang Maka Salomo. tanya secara pribadi Anda. itu kan Pribadi secara Anda. pribadi. Saya rasa kan gini ya, Salomo, kamu menjawab itu sesuai dengan topik dan pertanyaan. Kita membicarakan tentang poligami. Poligami, sebentar. Poligami itu kan solusi. Jangan bicarakan tentang perceraian. Makanya dengan Bunda Nora itu dikasih gambaran contoh gitu loh. Solusinya gimana? Itu yang ditanyakan. Jadi di dalam kita bicarakan ini kan tentang poligami. Nah, itu adalah solusi. Nah, makanya kalau kamu menjawab ya solusinya, bukan terus menjawab perceraian. Nah, itu bukan solusi. Apabila ada satu kejadian seperti ini, apa solusinya? Itu yang ditanyakan Bunda Nora, bukan terus kamu menjawab dengan perceraian. Beda konteksnya. Menikah lebih dari satu ini kan poligami, ini bukan zina. Oke. Karena menikah lebih dari satu Kamu itu dengar ya? resmi. Ada Ya, surat. saya paham. Sebentar biar kamu jelas. Poligami itu apa? Poligami itu menikah lebih dari satu, resmi, bukan berzina. Yang pertama tidak diceraikan, yang kedua juga resmi. Makanya ini adalah solusi. Nah, Bunda Nora menanyakan, apabila ada satu kejadian seperti ini di dalam Kristen itu solusinya gimana gitu loh. Saya sudah Aku izin ya bentar ya. Solusinya kan Aku izin bentar ya. berdamai. Aku izin Kan bentar mudah. ya. Habis ini Solusinya Bang Salomo, berdamai, saling berkonsultasi gimana baiknya, seperti itu kan. Nah, di sini kan dikatakan kalau bersinah
Nah, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, kecuali karena zina ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan. Itu di mana dalilnya? Datanya dapat dari mana referensi itu? Salomo dari mana? 5 ayat 31 sampai 32. Kan itu udah ada jelas. Aku izin bentar ya. Aku izin bentar, host Kak Nora, izin bentar ya. Habis ini dilanjutkan Bang Akademi ya. Bang Silakan, Akademi silakan. habis ini dilanjutkan. Martin Luther percaya bahwa poligami direstui dalam kitab suci. Saya tidak dapat melarang seorang untuk menikahi beberapa istri karena hal itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Ini kata Martin Luther loh ya. Orang pencipta agama saja tidak melarang. Kamu bawa Martin Luther lagi. Gimana Loh. sih? Silahkan Bang Akademi Kristologi. Ini Martin Luther. Martin Luther ini tidak bisa menyalahkan. Ya, artinya tidak melarang adanya poligami. Lanjut Kang Akademi. Baik, tapi sebelumnya Salomo bisa tahan dulu nafasnya nggak sekitar 5 atau 10 menit. Karena kalau diskusi terus ngomong, semuanya ngomong nggak akan benar. Kalau Anda belum beres, silakan bereskan. Nanti giliran saya ngomong, Anda diam. Aku bereskan lagi. Silakan. Jangan terlalu lama ya. Karena kita juga kita udah bisa lagi. baca kok. Kalau saya sih langsung data aja. Kita bisa baca lagi di Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Di sini dikatakan bahwa apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi, perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menuliskan surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menuliskan surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudiannya mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itu udah jelas. Baik, sudah Bang Salomo. Bang Salomo di-mute dulu. Kita kasih kesempatan untuk Kang Akademi Kristologi untuk berbicara. Jangan dipotong-potong ya. Lanjut. Oke, terima kasih. Terkait tentang ini sebenarnya pernah kita bahas ya, di mana pihak Protestan dan Katolik dalam satu ruangan membahas tentang hal ini, termasuk perceraian yang ada. Perlu diperhatikan bahwa masalah pernikahan itu adalah adanya dua pasangan ataupun lebih yang dimana mereka menjalani hidup serumah dan bukan perceraian. Namanya perceraian itu adalah pemutusan pernikahan. Artinya ini beda konteks atas apa yang dibahas. Dan sepanjang yang kami ketahui, tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit di mana dalam Bible telah melarang dari adanya poligami yang ada. Itu yang terjadi, poinnya. Nah, terkait adanya poligami, sebagaimana yang disampaikan oleh si sahabat ya, bagaimana ketika perempuan tersebut ini dan itu termasuk laki-lakinya itu kena penyakit, apakah orang-orang yang menikah, katakanlah satu pasangan itu menjamin bahwa dia itu bersih ketika salah satunya atau salah seorangnya itu jajan di luar? Tetap nggak menjamin kan? Artinya di sini posisi dari adanya kuda-kudaan itu ya memang harus dengan pasangan yang halal. Jangan sampai posisi permasalahan di masyarakat kita ambil, kita menjadi skup, kita menjadi kacamata dalam hal masalah poligami. Karena poligami tersebut dalam Islam tidak dilarang. Itu Bang. Dan saya pun pernah menjadi pelaku ya, hampir menjadi pelaku poligami. Itu yang terjadi. Dan mereka posisi perempuan yang ada, mereka siap melakukannya. Dan bahkan hingga detik ini ada perempuan yang siap dipoligami dengan saya. Tapi apa yang saya lakukan? Enggak. Kenapa demikian? Karena yang berat itu adalah pihak laki-laki, Bang. Bukan masalah permasalahan ekonomi, bukan. Karena setiap orang itu diberikan rezekinya. Tapi yang berat itu adalah apa? Akhiratnya, pertanggungjawaban, Bang. Jadi jangan samakan poligami dan perzinahan. Karena poligami itulah pernikahan yang halal, yang disetujui secara agama maupun negara. Ketika Anda menyatakan itu adalah perzinahan, tentu saja negara akan menganggap itu perzinahan dan bisa masuk dari adanya hukum positif kita. Tetapi pada akhirnya apa?
posisi dari adanya negara, hukum negara itu memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak pas ketika Anda menyatakan poligami disamakan dengan zina, karena zina itu adalah sebuah ikatan yang tidak halal, sedangkan poligami adalah ikatan yang halal, entah itu diakui oleh negara maupun agama. Ada bantahan? Silakan. Di Markus 10 ayat 11 itu adalah persinahan, karena barang siapa menceraikan istrinya, ini kan menceritakan tentang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan. Artinya kalau dia masuk poligami juga berarti dia masuk kategori persinahan, seperti itu. Nah, itu yang kita nggak memiliki titik temu ya. Meskipun di internal Anda itu ada yang melakukan, contoh pada ini dia melakukannya pernikahan kalau yang satu itu 2 ya. Itu tidak ada larangan, tetapi dikaitkan dengan perzinahan. Padahal tadi saya sudah menyinggung bahwa perzinahan dengan adanya pernikahan itu berbeda konteks yang ada. Itu yang terjadi, Bang. Dan dalam hal Islam pun tentang masalah hal posisi dari adanya perceraian itu pun berbeda konteks. Artinya mengakhiri dari itu pernikahan itu. Sedangkan pernikahan tidak mengakhiri, tetapi sedang melakukan sesuatu tersebut dengan 2 atau lebih pasangan yang ada di bawah ikatan yang suci. Itu, Bang. Berikan kepada saya dalil secara eksplisit pernyataan Yesus sendiri bahwa poligami itu dilarang. Di mana misalnya Yesus berkata atau Yesus berfirman, bla bla bla, poligami dilarang. Silakan. Tadi sudah jelas. Kan tadi saya sudah informasiin sangat jelas tuh. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ini kan sudah dikatakan bahwa kawin dengan perempuan lain ya. Jadi artinya itu dalam posisi saat dia punya istri tapi dia poligami, atau saat dia menceraikan juga, itu tetap masuk dalam kategori persinahan. Artinya memang sedikit Bang Kristologi ya. Sudah jelas banget. Sudah Pada sangat saat jelas. kita berbicara tentang poligami, itu kan berbeda memang dengan perceraian. Pada saat Salomo ini menjawab dengan perceraian, terus dia mengatakan dengan adanya aturan perceraian ini berarti ini mulai dari berarti ini tidak boleh seperti ini, kan penafsiran dia sendiri. Sedangkan di dalam Bible mereka sendiri, sebentar. Di dalam Bible mereka sendiri, Kejadian 4:19, Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya ada, yang lain Zila. Kejadian 6 nomor 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. 2 Tawarik 11:21, Rahabian mencintai maka anak Absalom itu lebih dari semua istri, dan gundiknya mengambil 18 istri dan 60 gundik memperanakkan 28 anak. Jadi banyak sekali kejadian poligami yang tidak dilarang di dalam Biblemu. Kalau memang itu dilarang, pasti ya ada aturan-aturan yang membatasi setelah ada ayatnya ini. Contoh ya, setelah turun ini terus ada pembatasan bahwasanya seperti itu. Kalau Anda menjelaskan tentang perceraian, konteksnya berbeda gitu loh. Kita membahas poligami, jadi jangan samakan juga poligami dengan perzinahan, terus perceraian. Konteksnya perceraian itu letaknya beda gitu loh, bro. Nah, sebenarnya kita bisa baca lagi di Roma 7 ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Dengar itu. Artinya meskipun dia sudah menikah, dia tetap dianggap bersinah. Akademik tadi, Salomo. Poligami. Salomo, saya ingatkan ya, Salomo, saya ingatkan dengan Anda, pertanyaan Bang Ada akademik tadi kan udah mantap itu. Apakah ada pernyataan Yesus tentang poligami secara langsung? Silakan. Karena memang poligami merupakan suatu larangan dalam Alkitab, makanya memang tidak dituliskan tentang poligami. Tetapi kalau kita baca dari konteks ini, barang siapa menceraikan istrinya, nah ini sudah diceraikan ya, lalu dia kawin lagi kan, dia nikah lagi kan, nah itu tetap dianggap berbeda. Yang berbicara itu siapa? Makanya kalian paham dulu. Yang berbicara tentang barang siapa itu siapa? Yang berbicara tentang dengar dulu Salomo. Salomo, Anda dengar dulu Salomo. Yang Anda katakan barang siapa bla 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 itu perkataan siapa? Itu kan ayat Alkitab dari Allah itu sendiri. Salomo, saya perjelas lagi ya. Pada saat Anda mengatakan orang ini bercerai terus menikah kembali, ini ada ending menjadi duda loh.
Ada ending menjadi duda. Ini bukan poligami, coy. Kalau sudah melakukan perceraian, ada ending menjadi duda terus menikah lagi, itu bukan poligami namanya. Poligami itu pada saat yang bersamaan itu memiliki istri lebih dari satu, tetapi secara resmi diketahui oleh pemerintah kalau sekarang ya kan, oleh agama, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, resmi. Gitu loh. Nah, kau ini Salomo, yang ditanya lain, yang dijawab lain. Kau ini gimana? Coba semua diam, coba semua diam dulu. Kita serahkan lagi ke Bang Akademik. Jangan dicuri-curi lah. Ya biarkan Abang Akademik